Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan diri saya. Nama saya Apoteker Dr. Anda Modesta Harmoni Borutarigan MSI dengan nomor induk dosen nasional 0119036801. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, UKTPT sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya sudah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada pelaksanaan pengajaran, saya sudah menerapkan pendekatan DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment pada setiap mata kuliah yang saya ampu dengan cara menyediakan materi pembelajaran sehingga membantu mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Saat ini saya adalah dosen pengampu mata kuliah Teknologi Sediaan Farmasi 1 atau pada program studi kami juga dikenal dengan mata kuliah Teknologi Sediaan Solid atau tablet dengan bobot 2 SKS sebanyak 16 kali pertemuan secara teoritis dan dilaksanakan pada semester 3. Pada setiap awal pertemuan mata kuliah akan saya informasikan ke mahasiswa tentang tata tertib perkuliahan, yakni mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum perkuliahan dimulai, berpakaian rapi dan bersepatu. Juga akan diinformasikan tentang kegiatan selama pengajaran akan dilaksanakan dan juga akan diberikan tugas yang akan dilaksanakan secara berkelompok. Baik, hari ini adalah pertemuan pertama kita dengan saya di semester ini. Baik, pertama sekali saya indikan bahwa pertemuan kita ini adalah mata kuliah Teknologi Informasi 91 atau yang disebut juga dengan sediaan amin. Sebelum kita mulai kuliah, tanya dulu keadaan ruangan sudah bagaimana? Tidak panas? Tidak. AC-nya sudah nyaman? Oke, sebelum kuliah dimulai, kita akan serahkan diri dulu kepada Tuan Yang Maha Esa supaya semua kegiatan kita baik proses belajar maupun proses mengajar dapat berhasil dengan baik. Baik, silakan briefing doa. Teman-teman, pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini. Demi Kristus yang kami berdoa. Amin. Berdoa, silakan absensi dulu. Jessica Margareta, Dewi Theo, Abigail, Hadir semua? Terima kasih pada kelas. Hari ini kita akan belajar tentang tablet. Nah, kalau menurut kamu ya, sebelum kita mulai dengan ini, tablet itu apa sih? Sediaan padat. Sediaan padat. Sebelum banyak loh sediaan padat, baru lupakan. Sediaan padatnya bagaimana? Baik, sebelum kita belajar tentang itu, coba kita belajar dulu tentang sejarah tablet. Apa sih sebenarnya tablet di Anda? Tablet itu dimulai dari tablet tradisional. Nah, kalau zaman dulu tentu jangan pikirkan tablet macam zaman sekarang ya, cantik, putih, warna, wangi, harum, enak. Ya. Kalau tablet zaman sekarang kan enak kan? Enak, bisa dikunyah, bisa bisa. Jadi kalau teman-teman dulu maka tablet itu adalah campuran bahan alami. Sama nanti ketika kalian penelitian dari bahan alami enak. Hingga tablet modern diproduksi dengan teknologi. Apa itu tablet sebagai sediaan padat telah mengalami evolusi ya atau perubahan yang signifikan baik dari bentuk, metode pembuatan, formula maupun kebutuhan. Nah, awal mula tablet itu ada yang disebut juga dengan tablet tradisional, kurang T ya kan? Tablet tradisional. Apa itu tablet tradisional? bangsa Sumberia bergabungnya dengan Asyur menggunakan tablet dari Tanzania dan baik untuk komunikasi. Nah, jadi kayak macam tablet yang sekarang ya, tablet obat tradisional. Terbuat dari tablet tanah liat juga dilarutkan dicampur dengan getah resin dan herba, dilarutkan dalam bir. Zaman dulu bir tablet pakai bir, ditemukan di Sumeria. Ya. Kemudian ada papyrus Ebers, catatan farmasi kuno berisi lebih dari 800 resep
dan 700 obat-obatan, banyak ya zaman dulu ya. Kemudian ada namanya Del Materia Medica, ada juga sekarang materi medica kan, yang berisi tentang tumbuhan ya. Buku karya Dioscorides berisi pengetahuan tentang 600 tanaman sampai berisi 1000 resep obat. Nah, itu adalah awal mulanya tablet, itu obat-obatan. Kemudian kita berkembang ke awal abad 20 atau awal abad 19. Nah, sudah bisa ada yang namanya mesin kempa. Itulah makanya disebut dengan sediaan padat karena dia diproduksi dengan kempa. Kemudian di abad ke-20 sudah lebih modern. Kita kenal dengan adanya excipient atau bahan tambahan untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan kualitas tablet. Mulailah dikenal bahan-bahan untuk membuat tablet. Tidak lagi dari tanah liat seperti yang obat tradisional, tapi sudah menggunakan bahan pengisi, bahan pengikat, bahan pengacur, bahan pelicin. Nah, ditambah modern sekarang ada namanya tablet salut. Salut itu ada salut gula, salut film, lapis tipis. Kemudian ada namanya tablet lepas lambat. Ada juga tablet dispersible atau ODS. Apa itu? Obatnya nggak pakai minum lagi, diletakkan aja di mulut dia ngarut. Jadi kalau kamu misalnya di obat, nggak perlu keliling-keliling, bisa diminum, letakkan aja di mulut, kemudian obat akan segera ngarut. Kemudian ada lagi namanya obat lepas lambat. Jadi obat yang bisa dikontrol dosisnya dalam 1 hari sehingga kita tidak perlu lagi misalnya makan obatnya harus 3 kali sehari. Nah, tadi kita bilang definisi yang padat, sediaan padat. Jadi kalau menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5, tablet adalah betul sediaan padat. Tapi apa? Mengandung obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Jadi kalau isinya bahan aktif saja kemudian sudah bisa disebut dengan tablet asal dia berbentuk sediaan padat. Jadi itu ya harus ada bahan aktifnya. Kalau nggak ada bahan aktifnya tidak merupakan tablet. Jadi tablet ada 2 juga ya kan? Ada tablet buat ini komputer ya kan? Tablet juga namanya ya. Kira-kira kenapa disebut tablet juga itu ya? Tipis. Jadi kalau tipis itu tablet. Nah, itu menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5. Ada yang menurut ilmu beransi obat, tablet adalah sediaan padat, dibuat secara kempa cetak, berbentuk rata atau cembung, merangkap. Namun demikian umumnya bulat, ya, jadi tablet itu umumnya bulat. Walaupun kadang-kadang ada juga yang bentuknya kampret. Ya, kampret itu kapsul tablet, jadi kapsul bentuknya tablet. Yang mengandung 1 jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Nanti kalau mau zat tambahannya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi pembuatan tablet itu bisa secara kempa, bisa secara cetak. Dibuat secara kempa dan cetak, bisa berbentuk rata atau cembung rangkap. Artinya rangkap apa? Muka belakang, cembung, muka belakang, cembung rata. Bisa dua-dua. Jadi ada yang sudah ada tablet yang misalnya gini, depannya cembung, belakangnya rata, gitu. Gak ada. Pernah nggak ketemu tablet yang kayak gitu? Pernah ya kan? Pasti dua-dua ya kan, permukaannya muka belakang sama-sama rata atau cembung. Pernah nggak cembung? Tablet cembung, melengkung dia ke dalam, pernah nggak? Nggak ada, itu sama tablet yang gagal cetak ya. Jadi tablet itu ada 2, rata dan cembung rangkap. Kemudian ada juga yang ini lama ya, kita kenal berbagai definisi tablet. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, apa itu? Tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak sama dalam bentuk tabung titik atau sirkular. Kedua, permukaannya rata atau cembung serta mengandung 1 jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan itu apa?
bisa berfungsi sebagai pengisi, penghancur, pengikat, pelincir, pewarna, pengaroma, banyak sekali fungsinya. Ya. Nah, menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5 apa? Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat atau tanpa bahan tulis didefinisikan. Jadi setiap kali ada perubahan atau revisi definisi daripada tablet. Nah, menurut dasar hukum pembuatan hukum tablet apa itu? Tablet didefinisikan sebagai bentuk sedia solida yang mengandung satu atau lebih zat aktif atau tanpa eksperimen yang meningkatkan mutu dengan sedia tablet, lancaran sifat aliran bebas, sifat kohesivitas, kecepatan disintegrasi, dan sifat anti lekat serta dibuat dengan cara mengampai campuran serbuk dalam mesin tablet. Nah, ini kalau dia dalam definisi dari diambil dengan dasar umum komponen tablet. Jadi sudah termasuk dari situ uji mutunya. Nah, mata kuliah kita ini adalah teknologi sediaan atau teknologi formulasi sediaan. Kita pelajari juga sedikit apa sih teknologi itu. Jadi teknologi sediaan itu adalah apa? Dengan menggunakan teknologi. Jadi kalau teknologi itu apa? Indikasinya apa kalau menggunakan teknologi? Ada namanya ilmu. Ada namanya alat. Ya kan? Ilmu yang digabungkan dengan pemakaian alat. Alat yang bagaimana? Alat yang menggunakan teknologi. Contohnya mesin. Itu kan menggunakan teknologi. Jadi nggak ada orang bikin tablet, nah ini cetak macam kita bikin kue itu ya. Cetak satu-satu. Nggak bisa. Harus menggunakan mesin. Mesin itu nanti akan menguji daripada kualitas daripada tablet. Dan ada caranya apa? Ada formula atau desain rancang suatu obat ya, menjadi bentuk sediaan. Apa itu sediaan obat? Yaitu bentuk sediaan yang mengandung zat aktif. Nah, bentuk sediaan itu apa? Nah, kita hari ini belajar khusus. Perkembangan teknologi menyebabkan obat tidak lagi dikonsumsi dalam bentuk zat murninya. Ya. Kalau itu saya dulu zaman saya kecil, obat itu semuanya terus-terus. Karena masih anak-anak. Nggak ada tablet khusus anak-anak. Kalau sekarang ada namanya tablet paracetamol apa? Effervescent. Jadi tabletnya ditaruh di air, rasa strawberry, tinggal goyang. Kenapa? Rasanya udah harum dan manis, ya. Tidak pahit lagi. Nah, kenapa obat dibuat menjadi sediaan? Yaitu yang pertama, untuk keamanan penggunaan zat aktif yang merasa lambung. Untuk orang-orang yang sakit lambung, dibuat bentuknya supaya apa? Aman. Untuk menghilangkan atau mengurangi bau, rasa yang tidak enak. Kemudian untuk menggunakan penggunaan, saya cuma ingin membaca, selesai, ya kan? Kemudian aksesibilitas dapat diterima oleh pasien dan zat aktif mendapat peranan kontrak dari sistem ada beberapa pertimbangan terapeutik dalam merancang bentuk sedia obat. Kenapa dirancang suatu bentuk sediaan? Satu apa? Ada penyakit. Ya. Apakah perlu lokal atau sistemik? Kemudian untuk pasien, apakah pasiennya bisa minum obat sendiri atau harus kemudian tiga absorpsi obat. Di mana obat diabsorpsi? Di lambung atau di tempat lainnya. Khusus kan? Ya. Kemudian yang paling penting adalah umur pasien, karena umur akan berhubungan dengan dosis. Apa persyaratan tablet? Artinya apa? Tablet itu tidak gampang rusak, gampang pecah, kuat. Ibaratnya kalau orang fisiknya kuat,
nggak capek. Ya. Kemudian bebas dari kerusakan fisik. Contohnya, cat, sompel, warnanya berubah. Jangan sampai begitu. Kalau pecah, retak, sompel akan berhubungan dengan berat tablet. Berat tablet berhubungan dengan dosis. Ya. Kemudian mampu melepaskan zat aktif yang sama dari tiap tablet. Artinya apa? Waktu hancurnya sama, kemudian waktu kekerasan yang sama. Kemudian memenuhi persyaratan resmi yang sesuai dengan farmakopea. Antara lain waktu hancur, kekerasan, dan keseragaman. Kenapa sih buat tablet? Apa sih keuntungannya? Volumenya kecil. Paling besar berapa gram satu tablet? Contohnya apa? Ada kata paling besar 40.000. Apa yang ada? Vitamin C ada 1.000 gram. Kemudian mengandung zat aktif. Kalau kamu kuliah belum tentu seragam. Kalau tablet sudah pasti mengandung zat aktif besar tetapi volumenya kecil sehingga bisa diminum oleh anak-anak. Kemudian stabilis dari kimia, mekanik, dan rasa dan bagian tidak enak berkurang pada langsung ditelan. Emang kan nggak ada ya orang makan tablet di tubuh ini ada. Apa dia punya obat? Obat untuk lambung. Kemudian tablet dapat disalur ya untuk meningkatkan aktif. Kemudian pelepasan zat aktif dapat diatur. Kemudian dapat dibuat secara besar-besaran karena dia produksinya besar sehingga harganya bisa lebih murah. Yang besar-besaran kok jadi mahal, lebih murah. Cara pakainya mudah, masih telan aja. Kemudian pemberian pada pengenalan produk juga lebih mudah, tersedia dalam berbagai dosis dan regimen dosis dari pasien dapat dipertahankan oleh pasien sendiri. Artinya apa itu? Ketika dokter mengatakan misalnya kamu harus minum antibiotik, misalnya cefaloxil 500 mg. Maka ini bisa diatur sendiri oleh pasien. Memang dia minum 500 mg. Apa? Karena sudah tertera di masa. Tidak ada yang pasien salah dosis. Oh minum misalnya 250 mg. Ada tabletnya sudah dibuat 250 mg. Nggak mesti tadi yang 500 mg pecah dua. Ya kalau pecahnya sama, kalau pecahnya nggak sama. Siapa yang bisa memastikan dosisnya? Jadi sangat-sangat efisien. Setiap ada keuntungan pasti ada yang namanya energi. Tapi semuanya hanya absolut 100%. Apa itu? Zat yang bersifat mikroskopis. Bagaimana tabletnya kalau di bahan aktifnya meleleh? Itu sumber sekali diproduksi juga. Jadi zat aktif atau air yang cair atau hidrokarbon sukar diformulasi. Yang mungkin perubahan yang cukup banyak. Kalau tidak sesuai apa yang terjadi? Tabletnya tidak tercetak ada di bawah. Tidak dapat diberikan kepada penderita yang tidak dapat menelan atau pasien yang muntah. Asal minum tablet juga muntah, tidak dapat diberikan. Kemudian pasien-pasien yang tidak sadar, mulutnya bisa dibuka, tapi nanti tabletnya di mulut aja kan? Tidak dapat langsung diberikan kepada bayi. Bayi mana bisa minum tablet. Bersedia, tapi setelah naik malah akan tergantung sistem pernapasan. Bisa. Kemudian tablet dengan bentuk juga bisa berbahaya untuk anak-anak, makanya selalu dibikin apa? Jauhkan dari anak-anak. Nanti dikira perfect. Terapi umumnya lambat dibandingkan dengan larutan. Kalau zat aktif tidak langsung diabsorpsi, tapi harus dilepaskan terlebih dahulu ya. Kalau dibandingkan dengan kecepatan absorpsi, maka yang paling cepat absorpsinya adalah dalam bentuk sebagai larutan. Karena begitu diminum, langsung diabsorpsi. Kalau tablet tentu dia butuh proses lagi di dalam lambung atau usus untuk swelling atau untuk hancur
Setelah itu taruh di konsumsi. Makanya ketika kamu makan tablet yang paling gampang melihat reaksinya adalah sakit kepala dan demam, ya kan? Sestroke atau tidak? Jika demam langsung terima mau itu obatnya bereaksi. Atau sakit kepala minum obat apa? Dapat sebut merek. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Udah paham semua? Paham. Kalau tablet yang tidak ada zat aktifnya apa? Ada obat yang misalnya tidak mengandung zat aktif. Kan tadi kita definisinya tablet adalah sediaan padat yang mengandung zat aktif atau tidak. Kalau ada zat tablet yang tidak mengandung zat aktif, namanya apa? Placebo. Biasanya terdapat di mana? Pil, atau placebo. Hanya berapa itu yang tidak mengandung pada saat pil KB kan ada 30. Nah pada saat haid itu semua bersih. Saat tidak haid maka isi ini ada placebo. Nah kita masuk ke dalam jenis tablet banyak banget ya. Tablet ini banyak sekali berdasarkan apa? Berdasarkan cara pemberian. Tablet oral untuk dimakan. Semuanya tablet Kempa lapis ganda, Kempa yang salur, nasi berulang, susnabilis, Kempa yang diperlama, prolong lilis. Jadi kalau melihat tablet itu dari namanya udah tahu kita ya kan. Kalau prolong itu apa? Pro untuk long. Untuk yang panjang ya. Salur enterik itu apa nanti dipelajari itu obat-obat yang ingin pecah di usus. Tablet salur gula, tablet salur coklat, itu yang rasanya menutupi bau yang tidak enak, dan tablet salur lapisan tipis, dan tablet kunyah. Tablet kunyah itu namanya istilahnya juga chewable, tablet chewable kunyah. Kalau dari kunyah, karena ditelan. Kunyah dulu baru ditelan. Kemudian ada yang di dalam rongga mulut, ini rongga mulut, berarti ada namanya bukal di sini. Nah, kemudian rongga sublingual di mana? Dental floss diletakkan di dalam. Kemudian tablet yang diberikan dengan rute lain, tablet implan ditanam. Kemudian tablet vaginal dari bagian yang lain ya. Kemudian tablet yang digunakan untuk membuat larutan. Artinya tablet itu dibuat menjadi suatu bentuk larutan. Effervescent. Kemudian hipodermic dan tablet yang diremukkan. Triturat tablet. Nah, kalau ini semuanya walaupun apa? Hanya yang ini saja yang tidak terlalu sulit ya. Kemudian berdasarkan pembuatannya ada dua. Yaitu tablet yang dibuat dengan cara dikempa dan dicetak. Apa bedanya dikempa dan dicetak? Kalau dikempa, maka pakai mesin dikempa, rata dikempa ya. Kalau dicetak dengan menggunakan cetak. Kalau dikempa dan cetak saja tidak ada untuk membuat tabletnya ulang atau rata atau cempur. Kemudian kita akan masuk ke definisinya. Apa itu tablet Kempa? Yaitu tablet yang dibuat dengan cara memperlukan bahan obat menjadi tablet. Tablet dengan aksi berulang adalah tablet yang diformulasi untuk melepaskan obat secara bertahap. Kemudian tablet salur gula atau salur coklat adalah tablet yang disalur untuk mendapatkan bentuk yang lebih menarik, mengkilat, serta mudah menelannya. Tapi ini sebenarnya adalah untuk menutupi rasa. Tablet bersalur lapis tipis adalah tablet yang disalur dengan lapisan tipis atau salur film yang larut dalam air berwarna, makanya dicantik-cantik. Tablet kunyah, tablet yang dimasukkan untuk dikunyah di mulut sebelum ditelan, bukan ditelan kuku. Biasanya ini kalau tablet kunyah pasti rasanya enak. Kalau rasanya pahit, saya kira nggak ada yang mau mencobanya ya kan? Yang itu dikunyah
muntah, ya kan? Nah, makanya kalau antasida kan enak ya, rasa min ya, segar dia. Kemudian tablet itu sublingual, tablet yang disisipkan di pipi atau di bawah lidah. Nah, ini bentuknya biasanya datar, dimasukkan untuk larut dalam kantung pipi atau di bawah lidah untuk dilarutkan di dalam mukosa oral. Dari mana larut yang melalui pembuluh darah di bawah lidah. Kayaknya udah pernah saya bilang. Dia perutnya kaca, buka di kaca betapa luasnya pembuluh darah di bawah lidah, sehingga itu bisa berfungsi untuk menyerap obat. Proses atau nonsense atau tablet hisap dimasukkan untuk dihisap untuk memberikan efek lokal pada mulut dan tenggorokannya. Kenapa Pak? Epignosis. Epignosis itu obat bebas itu obat antibiotik. Antibiotik ya, jangan dihisap-hisap secara bebas ya. Karena rasanya rasa jeruk. Iya, jangan dikira, oh ini obatnya macam permen, padahal itu berisi antibiotik. Kemudian kerucut gigi atau dental pods adalah bentuk tablet yang kecil untuk dia bawa atau ditempatkan di dalam akar gigi, ya. Jadi dia khusus ditempatkan di gigi. Untuk apa? Untuk mencegah perkembangan bakteri. Implan adalah tablet depo untuk ditanam di bawah kulit. Tujuannya memberikan efek dalam jangka waktu panjang. Tablet vagina adalah tablet yang disisipkan ke dalam vagina, dimasukkan untuk larut perlahan-lahan, yang untuk melepaskan ke dalam obat. Ini untuk apa? Untuk penyakit vagina tentu saja. Nah, misalnya apa? Candidiasis, ya. Candidiasis, ya. Bisa juga apa? Yang penyakit-penyakit yang lainnya. Tapi umumnya adalah candidiasis. Kemudian tablet effervescent untuk menghasilkan larutan secara cepat, menghasilkan gas CO2 secara serentak. Jadi ketika dia dilarutkan keluar apa? Iya, gelembung-gelembung itu adalah CO2 yang keluar. Jadi rasanya apa? Minum vitamin C effervescent, enak dia, apalagi dingin. Kemudian tablet trikurasi, tablet yang biasanya kecil dan silindris dibuat dengan menuang atau dengan menempa. Menuang itu berarti cetak dan biasanya mengandung sejumlah kecil obat. Nah, ini adalah sebagian daripada bentuk obat yang ada di Indonesia atau ada di Eropa. Ada yang bertanya lagi? Saya Bu, Ya. izin bertanya Bu, seperti Ibu bilang tadi sampaikan tentang PKB. Apakah waktu dalam keadaan boleh mengkonsumsi PKB? Boleh, itu yang dimakan dosen. Jadi kalau kamu berhenti ya kamu nggak tahu makan-makannya lain. Kan ada 30 hari. Semuanya dalam satu blister itu harus diminum. Ketika kamu sudah naik juga placebo. Kayaknya tidak mengandung vitamin. Yang lain ada yang bertanya lagi? Saya kalau Kau penasaran? kalau PKB-nya nggak diminum secara berurutan ini bisa kan ya? Ya nanti bisa ambil lah. Makanya harus diminum secara Baru. tidak hanya obat PKB, semua obat kalau sudah diresepkan dokter sebaiknya diminum secara itu yang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.